Kenapa Bu? Ibu lagi sibuk nggak Bu? Enggak, lagi ngoreksi. Saya mau diskusi, ganggu nggak Bu kira-kira? Enggak. Oh ini nih Bu, saya mau diskusi masalah di kelas. Oh iya iya. Sekarang kan lagi Ramadan ya Bu ya? Iya. Lagi Ramadan, nah belajarnya kan sampai zuhur aja. Nah walaupun jam saya sebenarnya kimia tuh 3 jam 2 pertemuan. Jadi sama, nggak ada pengurangan jam pelajaran. Iya. Cuma saya mikirnya anak-anak kan pasti agak energinya agak berkurang ya kalau lagi puasa kan Bu ya. Udah puasa Iya. mereka pada Ngantuk. iya pada lemes-lemes Bu. Nah saya tuh rencananya pengen praktikum. Iya. Nah tapi saya pikir-pikir lagi bisa nggak ya, soalnya kalau praktikum sambil puasa di labnya tuh suka rusuh, terus suka ya gitu deh, anak-anak suka lelah, takutnya nanti Enggak, masa rusuh kan pada ngantuk. enggak Bu, kalau udah ketemu sama alat lab itu biasanya mereka rusuh gitu. Mereka antusias banget ya ngelihat alat-alat lab ya. Bu kayak gitu. Takut rusuh kalau di lab. Iya, terus kalau misalnya di lab kan kerjanya tuh hektik banget gitu, Bu, sibuk. Nah, takutnya mereka kelelahan gitu. Emang di lab ngapain? Mau praktek apa ceritanya nih? Prakteknya sekarang abis titrasi mau koloid sih Bu, Koloid. Ya, gitu, tentang koloid. Kalau di lab terus takut waktunya gak keburu. Waktunya nggak keburu ya? Cuma 3 jam ya? 3 jam pelajaran. Jadi satu kelas itu cuma dapat satu pertemuan seminggu gitu ya? Enggak, dua pertemuan. Dua pertemuan. Cuma kalau misalnya praktikumnya itu nggak bisa dibikin 2 pertemuan. Iya, nanggung ya kalau 2 jam ya? Iya. Jadi butuh waktu yang panjang. Iya, lebih panjang. Soalnya kalau itu sebenarnya simple praktikumnya. Tapi si proses tungguin sampai jadinya tuh lumayan Bu. Jadi nggak bisa, kayaknya nggak bisa pas jam pelajaran gitu kayaknya. Kalau itu deh, ntar outputnya bikin apa sih? Outputnya itu macam-macam. Jadi apa misalnya? Oh, bisa jadi produk sehari-hari, misalnya jadi sabun. Oh, sabun. Atau makanan juga kayaknya bisa, beberapa makanan. Iya kan zat kimia ya. Koloid itu Bu. Ajarin itu saya bikin sabun. Ya boleh kapan-kapan Bu. Sabun natural ya. Nih sebelumnya Ani pernah nggak, Bu Ani sih pernah nggak ngalamin kayak gini nih? Ya kan saya baru Bu, saya baru lulus terus ngajar di sini. Gimana ya? Pengalaman waktu di lab tuh gimana? Oh, waktu di kampus ya? Waktu di kampus. Waktu itu sih saya sama dosen saya tuh dibilang ya udah praktikumnya tuh di luar lab aja gitu. Pakai itu alat boleh sama ya? bahan di luar lab. Gitu. Tapi nggak ngaruh sama kandungan koloidnya itu ada terkontaminasi atau apa gitu? Enggak kan, kalau koloid kayaknya di kehidupan sehari-hari kita juga banyak. Bisa ya? Iya. Nggak ngaruh sama oksidasi dan sebagainya enggak ya? Enggak, karena kita targetnya produk aja, yang penting koloid gitu. Iya, kalau menurut Bu Ani seperti itu mungkin bisa dilakukan di luar jam sekolah ya. Yeah, nah rencananya nanti langkah-langkahnya mau ngapain nih? Bawa anak-anak kemana? Kayaknya di asrama aja ya. Terus nah bisa tuh di lingkungan asrama ya. Asrama iya, mereka lebih leluasa. Terus kan habis zuhur kan nggak ada sekolah mereka ya. Iya, nah habis zuhur mereka ya selain bisa tadarus kayak gitu. Nah kalau misalnya udah janjian selesai, dulu sama anak-anaknya gitu ya. Jam berapa tuh biasanya? Kayaknya persiapannya juga sebentar, jadi pas sebelum asar makanya nyiapin alat sama bahannya. Alat-alatnya juga ya yang seadanya di asrama, bisa pakai gelas, pakai mangkok. Oh iya, pakai jadi lebih sendok, memudahkan mereka ya. Iya kayak gitu. Terus kalau misalnya butuh agak yang dipanasin kan bisa pakai tata boga ya, tata boga. Oh iya, bisa juga tuh pinjam ke tata boga ya. Bagi yang butuh aja gitu ya Bu. Iya, jadi persiapannya tapi bisa. kalau cuma gelas, sendok, garpu itu ada kali di asrama. Cuma kan mereka kompor. punya. Oh kompor. Iya, maksudnya ada beberapa yang nggak harus dipanasin, tapi nanti kan saya ngebebasin ke anak-anak produknya terserah mau apa gitu. Biar mereka dikasih pilihan aja Bu, biar anaknya nggak bingung. Misalnya pilih nih sabun, B apa gitu. Iya. Apa coba contohnya? Nah, misalnya sabun, terus bikin keju, terus bikin jelly. Nah, mungkin gini aja. Kalau keju bikin apa, butuh waktu lama nggak keju tuh? Enggak sih Bu, paling ditaruh misalnya semalaman nanti juga udah jadi. Oh iya. Iya. Jadi bisa bikin keju sendiri, asik. Iya, nanti misalnya kalau udah jadi bisa makan sendiri buat takjil, buat iftar nanti ya. Nah, bisa tuh. Jadi secara tidak langsung Bu Ani sudah menemukan solusi sendiri buat permasalahan Bu Ani. Jadi bisa di luar jam sekolah, tidak mengganggu jam sekolah kan ya, di waktu istirahat mereka yang nggak mengganggu agenda pesantren. Dan itu mudah,
bahan-bahannya mudah ditemukan. Apalagi? Terus nanti mereka juga kayaknya insya Allah nggak akan terbebani, soalnya si produknya mereka bisa makan sendiri nanti buat iftar bareng-bareng. Biasanya mau dikasih waktu untuk mengerjakan itu berapa lama? Misalnya Pokoknya sepekan harus satu jadi. pekan ya, satu pekan itu produknya udah jadi, termasuk laporan praktikumnya. Jadi feedbacknya gitu. yang saya nilai produk sama laporan Itu praktikum. yang bikin laporan, maksudnya di anak-anak dikasih Formatnya. format Iya. laporannya nggak? Iya, dikasih Oh, format dikasih. laporan seperti biasa. Nah, sebelumnya kan udah sempat praktikum beberapa kali. Oh, Jadi iya. formatnya mirip-mirip aja, cuma kontennya kalau Tapi kemarin nanti sama Bu Anis dikasih lagi tuh formatnya. iya, formatnya mirip dengan yang kemarin. Cuma kalau kemarin kan kontennya beda konsep. Nah, sekarang konsepnya tentang koloid, jadi formatnya masih sama. Format lapornya sama, cuman beda ya yang di Isinya gitu. Prosedurnya nanti mereka suruh bikin prosedur sendiri. Kalau praktikum sebelumnya kan si materinya Anak-anak dikasih contoh nggak, Bu Anis? iya dikasih contoh pas di kelas gitu. Oh, Katanya iya. gitu. Kalau kemarin tuh jadi satu misalnya Saya tentang dikasih ini nih, contoh pembuatan ini, contoh Iya, pembuatan kayak sabun, contoh pembuatan keju, dikasih ya? iya, nanti mereka tinggal praktik sendiri. Nah, Pakai kalau video gitu. kalau bagus itu tuh. iya. Kalau itu lebih banyak variasinya kan Bu. Jadi mereka bisa beda-beda dan nanti mereka tuh dilatih untuk bikin prosedurnya masing-masing sendiri. Kalau praktikum sebelumnya kayak literasi ya udah prosedurnya mirip gitu. Saya yang ngasih instruksi mereka ngelaksanain. Kalau ini ya mereka udah lihat video, terus mereka susun sendiri sih langkah-langkah mandiri ya. Iya, gitu. Itu tugasnya kelompok, Bu Anis. Iya, kelompok. Karena kalau mandiri agak susah. Mandiri dia susah nyari bahan-bahannya. Iya. Jadi kelompok. Nah, anak dibebaskan memilih teman-temannya nggak dalam kelompok itu? Kalau itu udah ada kelompok dari awal, jadi aku udah sepakat Bu. Oh, pakai kelompok yang kemarin. Kelompok di awal pertemuan kita udah bikin satu kelompok formasinya, jadi biar ada semacam kayak leader, terus yang lainnya bisa mengikuti leader itu. Saya udah tentukan kayak orang-orang yang bisa handle setiap kelompoknya. Oh, bagus. Berarti udah diatur dulu ya kelompoknya. Kemudian nanti yang dibedakan hanya outputnya, hasilnya, Iya. produknya. Yang Produknya. berarti diferensiasi produk ya. Iya, produk. Kalau proses enggak? Prosesnya proses pembuatan koloidnya karena kontennya beda pasti beda prosesnya juga. Berarti kontennya tadi Jadi konsep utamanya koloid. Cuma koloid kan macam-macam, ada sol, ada emulsi, Iya. macam-macam, ada 8 jenisnya. jadi mereka bisa diferensiasi konten juga. iya. Konten, secara kalau langsung gitu. proses enggak ya? Kalau proses mah kelompok, enggak, anak enggak boleh milih mandiri kan, Iya. tapi kelompok. Berarti Iya. di situ Bu Anis akan menerapkan diferensiasi konten dan diferensiasi produk. Iya, gitu. Terus kalau misalnya ada anak yang bilang, saya nggak suka bikin begini, gimana tuh Bu Anis? Oh, biasanya sejauh ini nggak ada sih Bu, karena mereka pasti gimana ya, dengan Antusias kelompoknya. gitu ya? Iya, apalagi bikin makanan-makanan. Oh, Bu. bikin makanan. Waktu itu pernah di kelas 12 itu kan diceritain kalau ada konsep yang bisa bikin es krim, terus ibu iya. kita kapan? Nah, mungkin ini yang mereka tunggu-tunggu, bikin makanan yang ada konsep kimianya tapi nanti hasil praktikum mereka. Tapi sabun nggak bisa dimakan Bu Anis. Ya, tapi kan bisa digunakan buat mereka Iya, buat ntar mandi. kalau bukber abis makan cuci tangan pakai sabun ya. Iya, gitu. Jadi intinya tuh mereka senang karena produk praktikum mereka bisa dipakai gitu. Iya. Entah itu dipakai buat dikonsumsi, dimakan atau Kontekstual ya Bu Anis ya dalam kehidupan sehari-hari. Iya, Bagus sekali Bu. Keren, idenya keren banget, cakep. Iya, tuh udah ketemu ya solusinya ya. Alhamdulillah. Jadi kita tuh ngobrol ada gunanya juga ya. Iya Bu, aduh alhamdulillah. Ibu lagi Sering-sering ngoreksi. aja kita ngobrol gini ya, jadi ada ide nih. Iya, Ibu maaf aku ganggu Ibu. Iya, lagi nggak ngoreksi. apa-apa. Saya lagi kosong juga, ntar ngajarnya nanti. Oke Bu, aku mau lanjutin dulu. Ya, silakan Bu Anis. Ya, makasih Bu, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.